Sobat inovator yang kami banggakan, tibalah saatnya kita ikuti bersama penyampaian materi pada hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Widyagama Malang, Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT. Beliau lahir di Malang tanggal 31 Agustus 1969. Alamat rumah beliau di Jalan Narotama, Blok H, nomor 48 Malang. Riwayat pendidikan beliau S1 Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang, S2 Teknik Sipil di ITS Surabaya, S3 Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Riwayat organisasi beliau Himpunan Ahli Tanah Indonesia, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi, dan Teknik Sipil Indonesia. Riwayat pekerjaan beliau adalah dosen tetap Universitas Widyagama pada tahun 1997, lalu jadi ketua jurusan Teknik Sipil di tahun 2012 hingga 2016. Selanjutnya menjadi Wakil Rektor 3 di tahun 2016 hingga 2019 dan saat ini beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Widyagama Malang. Tentunya beliau adalah seorang rektor yang sangat luar biasa dan langsung saja kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Widyagama Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rere, Mbak MC yang sudah memandu kegiatan kita mulai dari pembukaan sehingga kemudian masuk ke materi. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, kemudian Bapak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi yang ada di lingkungan Widyagama Malang, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita sudah melalui satu kegiatan tadi yaitu kegiatan pembukaan, kemudian di dalam pembukaan PKKMB kali ini ada stadium general yang disampaikan oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Saya kira ini satu hal yang mungkin anak-anakku tidak dapatkan seperti pada saat PKKMB atau dulu masa saya kuliah namanya ospek. Itu tidak ada yang datang seorang menteri, dalam hal ini wakil menteri, untuk hadir di kampus kita memberikan stadium generalnya. Ini Anda semua beruntung ya. Jadi inilah yang saya bilang, saya sampaikan di awal pada saat kita melakukan pembukaan tadi, bahwa memang ada dua hal yang anak-anakku walaupun dalam pandemi tahun kedua, tetapi anak-anakku di Maba 2021 ini mempunyai keistimewaan. Yang pertama, Anda mahasiswa baru pertama di tahun 2021 yang menggunakan gedung hall lantai 5 kampus 2 Universitas Widyagama Malang ya. Ini belum pernah PKKMB di sini karena ini baru jadi di tahun 2019, kemudian 2020 kita mau meresmikan, ternyata kena pandemi dan ternyata anak-anakku mempunyai kesempatan berada di sini. Kemudian yang kedua, tadi seperti yang saya sampaikan, Anda sudah mendapatkan materi stadium general
dari seorang wakil menteri yang tadi kita lihat semua biodata beliau. Beliau itu tidak hanya sekedar kuliah, tetapi juga menjadi seorang aktivis, karena itu modal untuk ke depan. Memang yang namanya hard skill dan soft skill itu harus berdampingan. Tidak ada yang kemudian namanya hard skill saja, tetapi soft skill ke depan juga mempunyai peranan yang sangat penting ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, baik secara luring maupun secara daring ya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi ya. Karena ini materi ini sangat penting untuk nanti menjadikan Anda ke depan bisa sukses di dalam meraih cita-citanya menjadi seorang sarjana ataupun ahli madya ya. Kemudian nanti Anda akan berkiprah di masyarakat seperti Pak Wamen tadi ya. Izinkan saya untuk kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memulai ya, biar kegiatan materi leadership ini menjadi nanti kita bisa sama-sama sharing, kita fokus, maka biasanya izinkan saya ya, kita sudah istirahat, saya sampaikan pantun dulu ya, supaya nanti habis ini kita bermuhasabah ilmu, belajar bareng ya. Pantunnya demikian, dari Jakarta ke bumi Arema, naik kereta api Gajayana. Kemudian berikutnya dari biasa ke istimewa. Tadi karena semuanya ada di inovasinya. Jadi ini kita masuk langsung kepada materi leadership. Di paparan saya sudah ada. Jadi ini semua maba. Ini adalah bentuk daripada kampus kita, gedung kampus 2 menjadi K2 New, yang dulu pada saat saya kuliah itu hanya lantai 3, seperti yang ada di bangunan di gambar kita di sebelah timur, yaitu perpustakaan. Dulu kampus kita seperti itu, hanya lantai 3, tetapi sekarang inilah kampus kita ya. Lanjut Mas, kita berbicara leadership, artinya gini, Anda tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, Anda akan berubah. Dulu Anda masih menggunakan putih abu-abu ya, untuk teman-temanku yang kemarin masih di SMA, SMK, Madrasah Aliyah, tetapi pada hari ini Anda resmi, Anda menggunakan alma mater Blue Spirit ya. Jadi Anda sudah resmi menjadi seorang mahasiswa. Di sini ada yang namanya kepemimpinan. Karena apa? Yang disebut dengan definisi daripada leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan. Dan yang tersulit adalah mengalahkan daripada diri sendiri. Anda memimpin orang, ya, memimpin orang lain itu sangat mudah. Tetapi Anda nanti 4 tahun atau bahkan 3,5 tahun yang akan datang, Anda lulus menjadi seorang sarjana atau tidak, atau bahkan molor, itu sebenarnya ada di pengetahuan tentang leadership ini. Karena yang namanya seorang pemimpin itu semuanya ya, di dalam hadis, buat teman-temanku, buat maba yang beragama muslim, mungkin kita sudah tahu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa tiap-tiap diri kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap kepemimpinanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi diri kita sendiri itu sebenarnya pemimpin, itu makna yang paling hakiki, yang paling dalam. Jadi kita dilahirkan di bumi ini, sebenarnya kita adalah menjadi khalifah, kita menjadi pemimpin di bumi ini. Makanya yang saya sampaikan tadi, kalau kemudian kita memimpin orang lain itu sangat mudah.
Tetapi begitu memimpin diri kita sendiri, itu kita mungkin agak sulit. Makanya ini saya berikan sedikit teori, kalau nanti anak-anakku semuanya setelah lulus S2, S1, maka boleh lanjut di S2, nanti kita akan bertemu ya untuk di paskanya. Kebetulan ada materi atau mata kuliah tentang leadership atau kepemimpinan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam mencapai sesuatu itu pasti ada bagian-bagian, ada organisasinya. Kita lihat di PPT bagian bawah, di sana ada yang namanya pemimpin, kemudian ada yang namanya anggota yang dipimpin atau yang disebut dengan subordinat. Jadi kalau Anda melihat seperti ini di kegiatan PKKMB ini, ada yang namanya ketua panitianya, yaitu adalah Ibu Wakil Rektor 3, dan kemudian dan jajarannya ada yang disebut dengan subordinat atau anggota yang dipimpinnya. Jadi itu ya, ini adalah katakan organisasi di dalam kita belajar leadership. Tetapi sebenarnya bahwa yang seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam kepemimpinan tadi, walaupun sebenarnya itu untuk bagaimana mencapai sesuatu dengan mengajak orang lain, untuk mengarahkan orang lain, tetapi sebenarnya diri kita itu adalah pemimpin, minimal memimpin diri kita sendiri. Lanjut Mas. Jadi ini yang kalau kita lihat ya, untuk semuanya, baik para maba yang sedang daring maupun yang sedang luring ya. Jadi di dalam fungsi kepemimpinan ini sebenarnya ada dua. Jadi kalau Anda sudah menjadi pemimpin, sebenarnya fungsinya termasuk memimpin Anda sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah mencapai tujuan organisasi. Artinya kalau diri kita sendiri berarti organisasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua pasti adalah untuk mencapai tujuan daripada personal yang ada di dalam organisasi. Jadi ini yang kami maksud. Jadi di dalam Anda nanti katakan terlibat di dalam suatu organisasi kemahasiswaan atau yang biasa disebut dengan ormawa, maka di situ pasti ada ketua. Dalam hal ini adalah pemimpin. Kemudian ada katakan wakil ketua, kemudian ada sekretaris, ke bawah sampai anggota, itu adalah subordinat. Jadi di dalam untuk mencapai fungsi daripada kepemimpinan ini, maka sebenarnya ada dua tadi. Jadi apa yang diharapkan dari organisasi tadi, dan yang kedua apa yang diharapkan oleh diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sangat kemudian tidak elok, tidak bagus ya anak-anakku semuanya, para maba 2021, kalau kemudian nanti Anda kuliah di Widyagama, kemudian Anda tidak ikut di dalam satu organisasi kemahasiswaan, ini sangat tidak elok. Karena apa? Benar, Anda nanti bisa mencapai tujuan Anda. Anda kuliah di sini adalah untuk menjadi seorang sarjana, dibekali oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi sebenarnya itu belum cukup. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada hard skill, ada soft skill. Lah, soft skillnya inilah yang kita dapatkan nanti di Ormawa ataupun kegiatan-kegiatan ekstra kampus lainnya, yang nanti untuk membekali Anda untuk supaya Anda mencapai tujuan yang Anda harapkan. Jadi mohon kepada anak-anakku semua, kalau nanti sudah aktif ya di dalam perkuliahannya nanti, saya kira nanti pasti Ormawa yang ada di Universitas Widyagama Malang ke depan sekitar akhir September atau bulan Oktober, pasti itu ada perekrutan anggota baru. Harapan kami semua maba sudah memang menyiapkan, saya mau mengembangkan soft skill saya di Ormawa yang mana gitu ya. Banyak, kita punya 39 Ormawa ya. Jadi ini harapannya, termasuk yang nanti ke depan
setelah nanti saya lulus misalnya saya ingin menjadi perwira karir di Unes Widya Agama Malang ada, yaitu ada kita punya resimen mahasiswa batalion 814 Wisanggeni. Jadi ini semuanya lengkap. Yang mau jadi apa saja ada di Ormawa kita ya. Jadi ini mohon kepada anak-anakku semua, mohon nanti kalau sudah kuliah tidak saja nanti untuk berkuliah, tetapi harapan kami itu Anda mengembangkan soft skill Anda. Lanjut Mas. Kemudian ini, di dalam kita melakukan kepemimpinan, kita di dalam belajar teori kepemimpinannya, ini ada yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Saya kira kalau Anda sebagai masa baru di sini, untungnya ini masih masa pandemi COVID-19. Kalau seumpamanya ini tidak pandemi, saya kira PKKMB-nya itu dilakukan secara luring, saya kira halaman yang gedung ini akan penuh dengan para mahasiswa baru yang datang dari berbagai provinsi, kemudian dengan beda perilaku dan karakter. Maka tidak bisa kemudian gaya kepemimpinan yang demokratis itu harus diterapkan. Tidak bisa. Maka gaya kepemimpinan yang pertama itu yang harus diterapkan. Jadi panitia PKKMB kalau nanti 2022 itu sudah pandemi COVID-19-nya itu sudah menghilang ya. Saya kira kalau teman-teman mahasiswa baru kemudian PKKMB-nya menggunakan gaya kepemimpinan yang kedua dan ketiga, saya kira tidak bagus. Makanya sebelum pandemi dulu kita pernah sering mendengar berita ya, bahwa kalau kegiatan PKKMB atau kegiatan ospek ada mahasiswa yang sampai dipelonco dan sebagainya ya, karena memang tadi tidak menemukan katakan kata sepakat di dalam tata tertibnya, ada yang melanggar, kemudian di situ karena ada senior dan ada junior, akhirnya terjadi komunikasi yang tidak nyambung. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Tidak bisa kemudian masuk ke ruangan ini kemudian hanya disampaikan, tidak dibariskan, tidak diatur. Bahkan makanya ya, saya kira untuk kakak-kakak Anda di sini yang memang pada saat dia PKKMB-nya secara luring ya, sampai makan itu diatur ya. Tidak bisa kemudian kita menggunakan gaya kepemimpinan kedua dan ketiga, tidak bisa. Harus menggunakan otoriter. Karena ini sedang mendidik satu mahasiswa baru yang memang ke lingkungan yang baru, jadi memang harus diarahkan secara otoriter. Tidak bisa nanti kalau Anda kemudian sudah berjalan perkuliahan, saya kira katakan 1 bulan, Anda sudah akan diperkenalkan gaya kepemimpinan yang kedua dan ketiga. Jadi itu ya, jadi di dalam gaya kepemimpinan ada satu situasi di mana yang memang mengharuskan kita tegas, maka itu yang disebut dengan gaya kepemimpinan otoriter. Tetapi ini tidak bagus kalau kemudian situasinya sudah kondusif, sudah bagus, maka gaya kepemimpinan otoriter ini tidak bagus untuk diterapkan ya. Tetapi gaya kepemimpinan otoriter ini bisa diterapkan pada fase-fase yang kita lihat yang sudah saya berikan di situ. Kondisi usaha misalnya lagi mengalami penurunan omset dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, tidak bisa. Dengan disiplin yang ketat, kita tidak bisa untuk mengembalikan perusahaan yang sedang kita bangun ya. Jadi ini, jadi gaya kepemimpinan yang pertama tadi adalah otoriter. Ini saya kira akan diterapkan pada kondisi situasi yang memang membutuhkan ini. Jadi tidak bagus ya untuk gaya kepemimpinan yang kedua kemudian diterapkan pada kondisi yang sedang genting, sedang mendesak. Lah, situasi yang sudah normal, sudah dalam kondusif, maka kita menggunakan gaya kepemimpinan yang kedua ya. Di dalam kita melakukan gaya kepemimpinan kita yang kedua, saya kira teman-teman yang luring, teman-teman yang daring,
Di sini hampir tidak ada yang namanya tahun kemarin, ini tahun kedua, hampir tidak ada di dalam kegiatan PKKMB tahun 2020 kemarin, 2021 ini ada menggunakan nada-nada bentakan, nada-nada yang keras gitu ya. Karena situasinya berbeda, tidak bisa kondisi yang seperti ini diterapkan gaya kepemimpinan secara otoriter. Lah, kondisi yang seperti ini kita gunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Artinya seperti pada hari ini yang luring itu yang mewakili 13 prodi itu semuanya hadir di sini, menggunakan atribut apa dan sebagainya dikomunikasikan. Termasuk yang mengikuti secara daring itu dikomunikasikan, disampaikan pengumumannya, disampaikan tata tertibnya. Bahkan hampir sama sekali ya, insya Allah sampai terakhir nanti di acara PKKMB tahun 2021 hampir tidak ada kata-kata yang kemudian menyuruh, kemudian sampai ada yang namanya berbantahan, itu tidak ada. Karena saya mengamati tahun kemarin itu ya kita seperti ini, Anda masa baru tapi langsung seperti keluarga kita, seperti katakan adik kita. Jadi begitu mesrahnya di dalam kegiatan PKKMB 2 tahun ini akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi tidak semua bahwa orang mengatakan pandemi COVID-19 itu mempengaruhi kehidupan yang negatif. Tetapi kita melihat bersama ya, banyak akibat pandemi COVID-19 ini justru banyak tatanan-tatanan yang kembali menjadi baik. Salah satunya kita lihat sekarang tingkat polusi ya, itu baik polusi udara, polusi air ya, polusi suara itu di menjelang 2 tahun ini turun drastis gitu ya. Ini dampak positif daripada yang namanya pandemi COVID-19. Kita jadi selalu menjaga kesehatan, kita selalu membersihkan, cuci tangan dan sebagainya. Ini bagian edukatif yang sebenarnya tidak terpikirkan oleh kita ya pada saat kalau belum ada pandemi COVID-19. Jadi inilah semua katakan kegiatan, semua masalah, semua problem itu pasti ada positif dan ada negatifnya. Makanya bagaimana kita menyikapi itu ya, saya kira inilah yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam perpaduan antara kedua gaya tadi ya, antara gaya yang disebut dengan otoriter, kemudian ada yang disebut dengan gaya demokratif, maka ada yang disebut dengan gaya situasional. Artinya apa? Di dalam seorang pemimpin menggunakan gaya ini, maka pada saat kondisi tertentu dia sudah melihat, oh ini kayaknya kritis, maka dia terapkan yang namanya otoriter tadi. Oh ini sudah menjadi baik, sudah bagus, maka digunakan yang demokratis. Sebenarnya gaya pemimpinan inilah yang bagus. Artinya dia selalu melihat situasi dan kondisi dan perubahan yang terjadi. Karena seperti ini, kita tidak bisa kemudian seperti di tema ini. Karena Anda semua maba yang 2021 ini anak-anak milenial ya. Tidak bisa kita samakan dengan zaman saya waktu kuliah ya. Kita dulu disebut dengan zaman kolonial gitu ya. Artinya semua yang disebut dengan tata tertib itu semua harus dipatuhi dengan baik. Tetapi di dalam milenial ini saya melihat gayanya menggunakan situasional. Artinya apa? Pada saat posisi-posisi yang sesuai dengan situasi dan kondisi, maka itu diterapkan. Dan ini menjadi efektif, optimal untuk kebaikan kita semua. Lanjut Mas. Jadi ini ada teori-teori ini, intinya saya hanya mengenalkan saja. Nanti boleh Anda yang khususnya nanti masuk di S1 manajemen, teori-teori ini pasti akan Anda pelajari. Ataupun dari prodi yang lain kalau memang ingin mempelajari secara komprehensif tentang leadership atau kepemimpinan. Teori-teori ini ada semua ya, jadi nanti bisa dibaca. Artinya secara garis besar
di dalam kita mempelajari ilmu leadership atau kepemimpinan, ini minimal ada 5 teori ini, ya. Jadi saya perkenalkan saja, nanti teman-teman yang di prodi manajemen pada saat ini ada mata kuliah ini, jadi nanti bisa dikupas tuntas lebih banyak tentang teori-teori kepemimpinan yang ada di dunia. Lanjut Mas. Jadi ini yang saya bilang gini, ini yang sangat menarik ya. Jadi ini teori great man, dilanjutin aja Mas. Ini teori-teori tadi kita perkenalkan ya. Terus Mas, ini kita ke sini. Inilah yang saya maksud. Tidak ada yang namanya manusia dilahirkan tidak mempunyai 3 ini. Pasti Anda semua punya ini ya. Ya. Jadi tolong sudah dilihat ya di Zoom di PPT kami. Jadi semua manusia yang dilahirkan di dunia itu adalah mempunyai 3 sifat ini, ya. Termasuk Anda. Coba kalau sekarang Anda resapi, Anda renungkan perjalanan Anda mulai dari dulu TK sampai kemudian SMA atau SMK Madrasah Elia kemarin, dan sekarang kemudian Anda sudah menjadi seorang mahasiswa. Saya kira 3 hal ini Anda punyai, dan Anda ini manusiawi, memang natural, memang alami, Anda miliki semua gitu ya. Jadi dia bohong, dia tidak benar kalau kemudian dia tidak punya 3 ini. Ini semua ada. Saya kira nanti Anda lihat sendiri pada saat katakan Anda ini akan kelihatan pada saat Anda minimal 1 minggu setelah Anda kuliah, ya. Jadi ini semua dimiliki oleh seorang manusia. Jadi mohon ini yang kemudian nanti ke depan akan kita eksplor. 3 ini kalau kita manage ya dengan baik, maka akan menjadikan satu kekuatan yang hebat. Tetapi kalau 3 ini kemudian kita tidak manage dengan baik, maka dia akan menjadi sesuatu yang justru akan menyusahkan diri kita sendiri ya. Jadi ini yang disebut dengan kemauan berkuasa. Tidak ada yang namanya manusia kemudian tidak ada keinginan untuk berkuasa. Pasti, coba saja nanti ya, kalau Anda sudah ikut Ormawa, kemudian Anda berkompetisi, kemudian Anda mampu, pasti Anda ingin menjadi ketuanya. Tidak mungkin tidak gitu. Itu manusiawi, itu natural. Jadi, tetapi yang penting, pesan saya itu di-manage dengan baik ya. Semua kita ingin berkuasa itu boleh, tetapi dengan satu etika, satu peraturan yang berlaku, itu yang harus kita kedepankan. Jangan kemudian kita mengindahkan daripada norma-norma yang sudah berlaku di dalam kita untuk mencapai kekuasaan itu. Jadi mohon ini diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah kemauan berkawan. Saya kira pada saat Anda pertama datang di sini ya, misalnya kemarin kita mulai gladi resik. Saya kira, saya enggak kenal ya sama ini senior-senior gitu. Saya ya duduk enggak tahu gitu loh ya. Sama, kemudian saya punya teman sama-sama maba gitu. Kalau kemudian kita tidak berkenalan, kita tidak berkawan, ya nanti akhirnya duduk di bangku tadi itu, ya yang sekarang ditempati oleh anak-anakku yang lagi luring, ya nanti tidak bisa berkomunikasi. Masa dari mulai awal tadi pagi ya, katakan jam 8 sampai nanti selesai, masa diam aja di tempat duduknya? Tidak mungkin. Pasti minimal begitu ketemu selalu menanyakan, siapa namamu gitu ya, kemudian dari mana gitu, dari SMA mana, dari SMK mana gitu ya, kemudian kamu ngambil prodi apa di sini, itu akhirnya berlanjut terus ya. Jadi itu, jadi yang namanya kemauan yang kedua ini memang manusiawi, makanya bahkan yang nomor 3 pun itu ya manusiawi, memang natural. Ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemauan-kemauan ini
diberikan kepada seorang yang dengan title adalah manusia, gitu ya. Kemudian kemauan berprestasi. Sekarang saya kira Anda langsung akan menunjukkan kepada orang tua Anda, kepada semua yang ada, yang Anda kenal, begitu nanti semester 1, oh saya IP saya berapa gitu ya, pasti ya, kita harus berprestasi, tidak ada kemudian yang namanya kemauan berprestasi itu kemudian hilang dari diri seorang manusia yang dilahirkan ke dunia. Ini ada, jadi mohon ketiga hal ini adalah natural, ketiga hal ini adalah alami. Untuk itu pesan saya, mohon ini di-manage dengan baik. Kalau kita manage dengan baik, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Lanjut Mas. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, inilah yang disebut dengan kepemimpinan yang bagus. Artinya kepemimpinan itu sesuai dengan gaya kepemimpinan situasional, artinya situasional. Artinya kita bisa menempatkan diri di mana saja pada kondisi dan situasi yang selalu berubah-ubah. Saya kira seperti itu ya. Lanjut. Ini yang harus Anda eksplor, para maba 2021. Jadi sebenarnya Anda sudah punya 50% dilahirkan di dunia, Anda diberikan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda mempunyai 50%, Anda menjadi seorang leader. Tidak ada ya, manusia yang dilahirkan kemudian 50%-nya ini dikurangi. Tidak ada. Tetapi begitu manusia dilahirkan di bumi oleh ibu, maka dia sudah mengantongi 50% menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Tetapi bagaimana untuk mengeksplor itu biar dia menjadi sempurna 100%, maka ada 2 item lagi yang harus kita penuhi. Salah satunya Anda harus berkuliah di Universitas Widyagama Malang. Anda harus asah itu yang namanya pengetahuan Anda, iptek Anda. Tidak bisa kalau kemudian 50% ini tidak Anda asah yang namanya keilmuan Anda. Makanya di dalam komponen yang kedua yang menambahkan untuk menuju 100% itu adalah kemampuan di dalam kita belajar untuk memperoleh tentang yang disebut dengan iptek. Itu ya. Kemudian dari hasil yang nomor 1 dan 2 itu Anda implementasikan di dalam kegiatan untuk dipraktekkan sehari-hari. Anda kalau seorang mahasiswa Anda sudah punya 50, kemudian Anda punya iptek 35, kemudian yang sisanya tadi Anda implementasikan salah satunya melalui Ormawa ya. Di situ satu-satunya yang saya melihat pada saat kita kuliah yang bisa kita langsung mempraktekkan langsung minimal sebelum kita itu semester atas ya, artinya semester 5, 6, 7 pada saat kita menempuh MBKM, memang ada 2 semester kita nanti mempunyai hak belajar di luar kampus, di luar Widyagama. Itu ada 8 BKP ya. Boleh, nanti kalau Anda sudah semester 5, 6, 7 Anda boleh mengambil 8 BKP ini. Yang pertama apa? Itu adalah mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua kewirausahaan. Kemudian yang ketiga tadi dengan Pak Wamendes tentang proyek di desa. Kemudian yang keempat proyek kemanusiaan. Anda boleh pertukaran mahasiswa. Kebetulan di Universitas Widyagama Malang ini ada 2 fakultas yang sudah 3 tahun ini kita melaksanakan pertukaran mahasiswa dengan UTHM Malaysia. Jadi ini hebat ya, teman-teman teknik, semua prodi, kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi manajemen, ini tahun ini sudah melakukan pertukaran mahasiswa ke Malaysia. Jadi ini terus ke depan kita akan bangun bukan hanya prodi-prodi yang ada di teknik maupun di manajemen, tetapi semua prodi nanti S1 maupun D3 harapannya kita bisa melakukan MBKM pertukaran mahasiswa. Kemudian yang berikutnya ada proyek kemanusiaan, ada penelitian
riset atau penelitian independen, kemudian ada yang disebut dengan kewirausahaan. Ini semua dilakukan di luar kampus. Kalau Anda lakukan ini, Anda merdeka. Bahkan Anda pulang dari kegiatan ini, Anda dapat 20 SKS yang dikonversi ke mata kuliah yang ada ya. Termasuk kalau Anda masih semester 1 sampai semester 4, maka Anda bisa pertukaran mahasiswa di dalam perguruan tinggi. Artinya misalnya begini, kita mahasiswa teknik sipil ya, kita mau belajar tentang ekonomi teknik, maka kita bisa bertukar dengan prodi manajemen atau akuntansi seperti itu. Ya, jadi ini boleh. Ini kita sudah melaksanakan itu. Kita di tahap semester baru ini kita sudah melakukan pertukaran di dalam kampus ya, antar prodi ya. Misalnya teman-teman di ilmu hukum, dia mau